down, I know you got me, baby. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Belajar Bareng dari Buku bersama saya Fauzi. Dan kali ini saya membahas tetap di buku yang sama teman-teman, yaitu Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya Karya Rusdi Madhari. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas di bagian pertama, bagian kedua, dan sekarang saya ingin membahas juga dan gak kalah menarik dari pembahasan yang kemarin, yaitu judulnya kalian kan bersedekah pada nyamuk. Nah ini ketika saya baca judul sedikit lucu, cuman saya percaya dalam buku ini setiap bagiannya ada hikmah yang dapat saya pelajari teman-teman, dan mungkin nanti teman-teman juga bisa mempelajari bersama. Jadi si Cak Dalham ini yang tunawisma, yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, dan tidak punya pekerjaan, bisa dan sama orang-orang warga itu dianggap gila. Nah ini bertingkah ulah lagi. Jadi si Cak Dalham ini pergi ke kuburan, ke kuburan teman-teman yang ada di belakang masjid. Nah kalau diceritain seperti itu ya, yang ada di belakang masjid dan terlentang di kuburan itu. Dan tidak hanya terlentang teman-teman, Cak Dalhomnya ini juga telanjang bulat gitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Nah itu ketemu sama orang-orang dan para orang di situ menegur Cak Dalhom gila, Cak Dalhom gila gitu. Terus akhirnya sama Mak Piti ini, sahabatnya Cak Dalhom yang sangat dermawan, memberikan Cak Dalhom pakaian atau sarung. Habis itu dibawalah ke rumah Cak Dalhom. Nah, dalam dialog itu saya bacakan teman-teman ya, saya bacakan dalam dialog itu ditanya sama Mak Piti, maksud sampean apa Cak gitu. Cak Dalhom bilang, yang mana Mat? Yang tadi Cak, yang sampean telanjang di belakang pengimaman masjid atau di kuburan. Oh, tak kira apa, aku mau bersedekah aja sih Mat. Sedekah apa maksudnya Cak? Gitu. Ya sedekah Mat, masa sedekah dengan telanjang bulat gitu Cak, gitu kata si Mak Piti. Masa ndak boleh Mat gitu? Tanya si Saud si Cak Dalhom. Maksud saya sampean telanjang itu mau bersedekah untuk siapa gitu. Aku mau bersedekah pada nyamuk, Mat. Hah, nyamuk? Ya benar saja, Cak. Kata si Mat Biti. Loh, kenapa emangnya? Emang salah? Kata si Cak Dalhom. Terus si Mat Biti bilang, di mana-mana bersedekah itu kepada manusia, pakai barang, atau ilmu. Ini masa sedekah telanjang ke nyamuk? Kata si Mat Biti. Lah, sedikit lucu teman-teman ya. Lah, terus yang mau bersedekah ke nyamuk siapa, Mat? Kan nyamuk juga ciptaan Allah gitu, Tuhan, makhluk Allah juga. Terus kata si Mak Piti, ya nyamuk memang sudah diciptakan untuk begitu, Ca, tak perlu disedekahi. Kata si Mak Piti seperti itu. Itu kan kata kamu, Mat. Setiap hari, setiap malam, berapa banyak nyamuk yang kamu bunuh hanya karena mereka dianggap binatang tak tahu diri, yang menghisap sedikit darahmu dan mengganggu kenyamanan telingamu. Setahu saya, Cak ya, Allah menciptakan nyamuk hanya berusia 2 hari. Kita bunuh atau tidak, nyamuk akan segera mati dalam 2 hari, kata si Nabiti. Kamu dan manusia lain juga akan segera mati, maka sahut si Cak Dalhom. Betul, Cak, tapi dia merugikan kita, menghisap darah kita, kata si Mapiti. Kamu sudah, Cak Dalhom bilang, kamu sudah tidak bisa menciptakan, membunuhnya, kemudian juga menganggapnya pengganggu. Kamu itu masih merasa paling mulia, Mat. Baru digigit nyamuk saja sudah merasa terganggu. Terus si Mapiti bilang, ya kita kan diwajibkan juga menjaga kesehatan dan kebersihan, Cak. Digigit nyamuk bisa bikin kulit kita bentol-bentol, kata si Mapiti seperti itu. Dan Cak Dalhom bilang, Allah menciptakan nyamuk antara lain untuk menghisap darah manusia, agar manusia tahu ada hak makhluk lain pada dirinya, dan menghisap darah adalah ibadahnya nyamuk kepada Allah. Ya tapi tetap aja, Cak, mengganggu, kata si Mak Biti. Oh iya, kamu
karena kamu merasa tidak pernah mengganggu makhluk lain. Lagi pula, kalau setiap nyamuk kamu bunuh, lalu dengan cara apa mereka akan berbakti kepada Allah? Tidakkah mereka mengisap darah itu karena diperintah oleh Allah? Kata si Cadalhom seperti itu. Sahutlah si Mabiti, sampean tahu dari mana, Cak? Ada tahmat Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia dan tidak untuk beribadah kepadanya, kata si Cadalhom. Tidak ada, Cak. Karena itu aku telanjang bulat. Aku ingin membantu nyamuk-nyamuk memenuhi pengabdiannya kepada Allah. Aku menyedekahkan darahku agar dengan begitu mereka bisa berbakti kepada Allah. Nah, selesai. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan sedikit dari dialog tersebut, itu ada hikmahnya teman-teman, yang artinya adalah eh, kita semua diingatkan oleh Cak Dalhom bahwasanya kita adalah manusia biasa, manusia ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan, dan sama-sama rendah di mata Tuhan. Maka dari itu jangan pernah menganggap diri kita yang paling mulia dengan makhluk-makhluk yang lain, terutama kepada sesama manusia. Jadi rendahkanlah hati dan selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Dan kesimpulannya lagi teman-teman dari dialog tersebut, kita diingatkan bahwasanya kita sebagai manusia supaya menjadi manusia yang pandai bersyukur. Dan artinya apa rezeki yang kita dapat, apa semua yang rezeki yang diberikan oleh Allah itu ada hak milik orang lain. Maka dari itu setidak punya kita itu bukan halangan untuk tidak bersedekah. Kalau tidak punya uang, sedikit harta, maka bersedekahlah dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, maka bersedekahlah dengan tenaga. Kalau tidak punya tenaga, maka sedekahlah dengan senyuman. Nah, itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Selanjutnya kita bahas di bagian-bagian selanjutnya yang nggak menarik. Nah, jadi gini teman-teman, kenapa saya bahas setiap bagian? Karena menurut saya buku ini sangat memberikan saya pelajaran. Di setiap bagian itu pasti ada hikmahnya. Nah, saya minta komentarnya untuk teman-teman, tulis di bawah kolom komentar apa pendapat dari teman-teman dari dialog itu, biar kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih teman-teman, see you next time video.